Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman anggur. Jadi pada kesempatan kali ini, sahabat JR, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering beliau tanyakan kepada kami bahwasanya, Bang, bagaimana sih kita memperbanyak bibit anggur? Sementara untuk saat ini rostock yang kita butuhkan sudah sangat sulit kita dapatkan. Jadi sahabat JR, hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya solusi bagaimana kita ke depan untuk bisa mendapatkan rostock untuk kita jadikan bibit anggur yang berkualitas. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jadi sedikit banyaknya hari ini kita akan berbagi mengenai apa sih kelebihan bibit anggur yang kita sambung dengan yang tidak kita lakukan penyambungan. Jadi hari ini kita akan sedikit berbagi mengenai hal tersebut karena banyak sekali yang mempertanyakan kenapa pohon anggur, kenapa bibit anggur harganya sangat tinggi. Jadi ada yang 200.000, ada yang 500.000 bahkan itu tergantung daripada usia bibit dan tergantung daripada jenis bibit yang mau kita beli. Jadi sahabat JR, banyak sekali pertanyaan yang demikian. Jadi apa faktornya sehingga harganya sedemikian rupa? Jadi di sini di depan kita ini sahabat JR sudah ada dua bibit anggur. Jadi yang pertama ada bibit anggur yang sudah kita lakukan penyambungan, dan yang kedua ini ada bibit anggur yang masih lokal ataupun yang sering kita sebut dalam dunia pengangguran itu adalah rostock. Jadi baik sahabat JR, kita akan sedikit membahas mengenai apa sih kelebihan bibit anggur yang kita sambung ataupun yang tidak kita sambung. Jadi bibit anggur hasil yang kita lakukan penyambungan dia jauh lebih berkualitas daripada bibit anggur yang tidak kita lakukan penyambungan. Bibit anggur yang tidak kita lakukan penyambungan, contohnya seperti ini sahabat JR. Ini adalah cutting ataupun cabang pohon anggur impor yang kita potong lalu kita tancapkan pada polybag. Jadi kalau ini langsung kita tanam, dia bisa tumbuh sahabat JR. Akan tetapi di saat kita lakukan perawatan, dia pertumbuhannya sangat lambat. Karena pengakarannya sahabat JR tidak mendukung di negara kita. Jadi sahabat JR, kelebihan bibit anggur yang kita sambung, di saat kita lakukan penanaman, dia akarnya lebih banyak. Jadi produksi akarnya lebih banyak karena dia sudah lama hidup di negara kita. Jadi adaptasinya itu sudah sangat mendukung sekali di saat kita tanam di tempat kita ataupun di negara kita. Maka dengan demikian, apabila Anda ingin menanam pohon anggur, tanamlah bibit yang hasil penyambungan ataupun grafting. Jadi bibit yang sudah dilakukan grafting, itu bibit yang berkualitas. Jadi kita tidak perlu jauh, karena pembahasannya bukan mengenai bibit hasil penyambungan atau yang bukan hasil penyambungan. Yang inti pembahasan kita hari ini adalah bagaimana selama ini kita untuk mendapatkan rostock persediaan untuk kita buat bibit anggur seterusnya. Karena berhubung saat ini permintaan pasar mengenai bibit anggur sangat luar biasa sekali, dan itu adalah sebagai bukti bahwasanya masyarakat kita di Indonesia sudah mencintai tanaman pohon anggur impor untuk dibudidayakan baik di halaman rumah maupun dalam jumlah skala kebun yang mau ditanam. Jadi sahabat JR, solusi untuk kita dapatkan rostock, hari ini kita akan berbagi. Jadi di saat Anda menanam pohon anggur, contohnya seperti ini sahabat JR, ini adalah bibit anggur yang hasil daripada penyambungan.
Jadi di saat Anda tanam, nanti ke depan di sini akan tumbuh pohon anggur yang masih lokal. Dan yang kita rawat adalah yang hasil daripada penyambungan seperti ini. Sahabat JR, ini sudah kita sambung dan ini jenis ARA 29. Ya, sahabat JR. Mari sahabat JR, kita ikuti bagaimana cara supaya kita mendapatkan roastok tambahan di saat kita mau membuat bibit anggur. Jadi seperti ini adalah pohon anggur yang kita tanam dalam planter bag ukuran 100 liter. Jadi ini adalah pohon anggur jenis Anniversary yang kita tanam beberapa bulan yang lalu. Dan ini penanamannya sistem terbuka, tidak ada greenhouse ya. Ini sudah pernah berbuah sekali. Ini jenis anggur Anniversary yang kita tanam. Jadi solusi untuk kita dapatkan roastok ataupun untuk kita perbanyak roastok untuk kita jadikan bibit anggur yang berkualitas. Ini adalah hasil penyambungan dulu waktu kita sambung di sini ya, sahabat JR ini. Jadi jarak daripada penyambungan dengan media tanam itu lebih kurang 20 cm ya. 20 cm. Jadi jarak tanamnya dari media tanam. Jadi di bawahnya ini dia akan tumbuh tunas baru ya, seperti ini. Nah, ini adalah tunas baru dan ini adalah anggur lokal yang tumbuh. Karena dulunya waktu kita sambung di sini, jadi yang tumbuh di bawah ini adalah masih anggur lokal ataupun yang sering kita sebut adalah roastok ya. Jadi anggur lokal ini sahabat JR bisa kita rawat seiring pertumbuhan pohon anggur impor yang kita tanam ini. Jadi ini bisa kita rawat ya, kita pelihara. Jadi nanti ke depan di saat usia tunas baru ini usianya sudah coklat ya, sudah lebih daripada 2 bulan, itu sudah bisa Anda ambil kembali, Anda potong, Anda jadikan roastok. Nah, jadi kalau kita lihat ini saja sudah berapa bisa kita jadikan roastok. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama yang batang dasar ini. Ya, sahabat JR. Jadi nantinya Anda bisa potong setelah ini sudah setelah ini berkayu ya, ataupun sudah coklat, barulah Anda potong lalu Anda tanam. Karena kalau masih muda seperti ini kita tanam, nah seperti ini sahabat JR, dia berpotensi akarnya tidak akan keluar karena dia masih muda. Tapi kalau sudah sedikit tua seperti ini, nah ini sebenarnya kalau mau kita ambil satu sudah bisa, tapi belum kita potong karena kita masih memelihara yang ini, ada 5 lagi ya, untuk kita jadikan roastok. Jadi yang 5 ini kita tunggu sampai coklat baru kita potong. Nah, jadi pada dasarnya yang kita rawat adalah pohon anggur impor ya, seperti ini. Nah, jadi di bawahnya karena tumbuh roastok yang kita tanam. Jadi di bawahnya sahabat JR tumbuh tunas baru pohon anggur lokal. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai roastok kembali setelah ini berusia sudah tua ya, ataupun sudah coklat. Kalau ini sudah coklat, sudah bisa kita ambil untuk kita tanam kembali. Jadi ada yang bertanya, Bang, apakah dengan kita memelihara ini, apakah tidak akan mempengaruhi nutrisi yang dibutuhkan oleh anggur yang impor, yang ke atas, yang kita pelihara? Nah, jadi ini bisa kita lihat, sahabat JR. Jadi pertumbuhan pohon anggur ini masih tetap seperti biasa, ya. Jadi pertumbuhan pohon anggur impor yang kita rawat, dia masih seperti biasa. Nah, artinya walaupun kita pelihara roastok di bawah, jadi sahabat JR, dia tidak bermasalah ya apabila ini kita pelihara.
Tapi dengan catatan jangan terlalu banyak kita memelihara rostok yang di bawah. Nah, jadi anggur lokal ini jangan banyak sekali kita pelihara, cukup 1 atau 2 cabang itu sudah lumayan, ya. Jadi dalam satu pohon anggur yang kita rawat seperti ini, yang kita sisakan tunas rostok ataupun tunas anggur lokal itu cukup 1 ataupun 2 seperti ini. Jadi nanti setelah coklat kita potong. Setelah kita potong, di saat kita lakukan pemotongan untuk kita jadikan rostok, ya. Jadi kita sisakan 2 mata tunas. Nah, di sini 1, 2. Nanti setelah kita potong di sini, dia akan tumbuh lagi 2. Nah, setelah ini tumbuh lagi 2, lalu kita rawat kembali untuk kita jadikan rostok kembali. Jadi sahabat JR, ini adalah anggur jenis Red Master, ya. Jadi yang Isabella pun juga bisa kita lakukan seperti ini. Nah, jadi pembahasan yang tadi sahabat JR mewakili jawaban daripada teman-teman yang menanyakan pada kami bahwasanya bagaimana selama ini kita mendapatkan rostok, karena berhubung rostok untuk selama ini sudah sulit untuk kita dapatkan. Jadi solusinya seperti demikian. Tadi di saat kita bahas, dalam satu pohon anggur impor yang kita tanam, bisa kita hasilkan rostok 5 bahkan sampai dengan 10 rostok. Jadi misalkan Anda menanam pohon anggur 10 pohon, kalikan 5 rostok saja, itu sudah mendapatkan 50 rostok. Jadi dari 50 rostok ini kita tanam kembali, lalu kita lakukan penyambungan, dan hasilnya kadangkala ada yang tumbuh semua, ada yang tumbuh 70%, bahkan ada yang tumbuh hanya 50% saja. Itu sangat berpotensi sekali dalam kita berbisnis bibit anggur, karena seminimalnya dari 50 rostok yang kita tanam dan yang kita sambung dapat hasil 25 rostok saja bibit anggur yang kita sambung. Jadi itu sudah sangat lumayan sekali. Jadi begitulah lebih kurang sahabat JR. Mari sama-sama kita melakukan budidaya tanaman anggur. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.